tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus, pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal 5, ayatnya yang mulai ayat kelima ya. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat kelima saya bacakan sampai ayatnya yang ke-11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini judulnya adalah tetap waspada. Hari ini kita sudah memasuki kepada fall ya, yaitu kita sudah masuki September. Demikianlah kehidupan orang Kristen ini, biarpun musim apapun ya, musim summer, musim rontok seperti ini, fall, kita terus menerus akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus menerus kita ini tetap mendengar bisikan Tuhan. Terus menerus tetap melakukan kehendak Tuhan dan cari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak berubah. Ya, mulai kita percaya pada Tuhan pada waktu kita masih muda, kita menggebu-gebu. Tapi baiklah setelah kita setengah abad, setelah kita menjalani masa tua, kita juga tetap tidak berubah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan terus-menerus mencari wajah Tuhan dan perkenaannya. Maka hari ini Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap waspada dan rendah hati di hadapan Tuhan di dalam ayat kelima dan 6. Supaya orang-orang muda itu tunduk kepada orang-orang tua. Dan juga kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang kita bisa tergoda di dalam sikap kesombongan kita, yaitu kita merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa kita lebih bisa, kita lebih mampu ataupun kita itu mempunyai kuasa dan sebagainya. Tetapi tidaklah demikian, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kesombongan itulah yang menghalangi orang tua untuk mengerti orang-orang muda. Dan juga orang-orang muda untuk mendengar nasihat daripada orang-orang tua. Dan Petrus mengingatkan kita supaya orang tua itu memberi contoh, menjadi leadership di dalam keluarganya, menjadi teladan bagi keluarganya. Dan anak-anak muda biarlah juga mendengar nasihat orang-orang tua. Dan juga sebaliknya orang tua juga mau mendapat masukan daripada orang-orang muda untuk boleh belajar satu dengan lain. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, bukan hanya dari yang muda, dari yang tua sampai yang besar dan yang kecil, tapi juga kita ingatkan dalam ayat 6. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahwa kita di hadapan Tuhan juga kita harus rendah hati. Karena di dalam kita rendah hati, maka Tuhan akan memberikan kita lebih daripada yang lain. Kita akan ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah Petrus mengingatkan kepada kita bahwasanya
waktu Tuhan akan segera datang. Maka kita itu harus selalu siap-siap, kita harus waspada, kita harus rendah hati. Ya, 2 ayat 13 dikatakan bahwasanya kita harus tunduk kepada Allah dan pada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Demikian kita melihat bahwa Petrus mengingat akan Tuhan Yesus yang pada waktu sebelum Yesus disalibkan, di mana Petrus salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia mengingat bahwa Yesus menjadi contoh teladan kepada murid-muridnya akan kerendahan hatinya. Di mana pada waktu Yesus sebelum disalibkan, di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwasanya Yesus merendahkan dirinya dan dia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yang membersihkan kaki murid adalah sesuatu pekerjaan rendah, bukan? Tetapi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang menciptakan langit dan bumi ini, dia mau merendahkan dirinya, tunduk, jongkok untuk membersihkan kaki murid-muridnya yang berdebu, kaki murid-muridnya yang bau, ya. Tetapi Yesus mau, ya, membersihkan kaki muridnya, dan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhanmu. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu juga." Dan ayat 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Jadi Yesus adalah Tuhan kita, kita tidak lebih tinggi daripada Tuhan kita. Kita harus meneladani, ya, menjadi hamba Tuhan, meneladani sikap Tuhan Yesus itu. Dan juga Tuhan melalui Petrus mengingatkan kita supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang begitu kuat, yang mengingatkan kita pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, daripada tanah perbudakan, di mana Tuhan dengan tangannya yang kuat menghukum Raja Firaun dan orang-orang Mesir yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak mau rela orang-orang Israel melepaskan mereka untuk keluar daripada Mesir, untuk membebaskan mereka daripada perbudakan. Sehingga Tuhan menurunkan tulah-tulah kepada mereka. Tuhan turut campur tangan, mendatangkan berkat ataupun mendatangkan kutuk kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Kita melihat itulah peranan daripada kerendahan hati kita. Bagi kita yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bahwa kemampuan kita bukan karena kita kuat. Ya, jangan kadang-kadang kita menjadi GR. Wah, saya mampu karena saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini masih cantik dan masih tampan. Padahal itu adalah Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak berani untuk sombong dan meninggikan diri kita. Mari saudara-saudara, kita mau taat dengan rendah hati di hadapan Tuhan, selalu mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui akan kehebatan Tuhan, dan selalu kita itu mengucap syukur dan selalu bangga akan karya Tuhan dan ciptaan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan kita selalu lupa memuji Tuhan dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita selalu memuji Tuhan. Kemudian yang kedua diingatkan oleh Petrus kepada kita, ya, rasul ini, yaitu supaya kita serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Membawa khawatirmu, stresmu, dan masalah-masalahmu kepada diri sendiri itu menunjukkan bahwa kita itu kurang beriman, bahwa kita itu tidak percaya kepada Allah secara penuh di dalam hidup kita. Kita itu masih khawatir,
Ya, serahkanlah adalah kata kerja yang hidup di dalam Mazmur 55 ayat 23 dan 24. Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat 24, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku mau percaya kepadamu. Ya, dari dasar alasan agar jangan khawatir itu karena kata-kata daripada Tuhan Yesus juga kepada kita yang diajarkan kepada kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6 dikatakan di dalam ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan kemudian disambung dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-28 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jadi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa burung-burung di langit dan bunga-bunga di bakung yang mereka tidak bekerja, tidak meminta dan tidak melakukan apa-apa pun, Tuhan hiasi dan memberi makan kepada binatang-binatang itu. Apalagi kita terlebih manusia ciptaannya yang termulia ini. Tuhan pastilah akan menjaga kita. Asal kita jangan khawatir. Jangan kita terlalu khawatir, karena kalau kita sudah terlalu khawatir kita menjadi stres. Dan apa yang kita perlukan seperti orang-orang Israel yang mengumpulkan makanannya begitu banyak, takut besok gak ada makanan, sehingga besok makanannya sudah menjadi busuk. Karena Tuhan tidak izinkan mereka menikmati. Ya, Tuhan tidak izinkan kita menikmati. Kalaupun kita kumpulkan begitu banyak uang, mungkin uang itu tidak kita bisa nikmati, kita tidak bisa terpakai, karena itu sudah mubazir, karena Tuhan tidak izinkan. Ya, kalau Tuhan pelihara hidup kita itu kan sudah cukup bagi kita, asalkan Tuhan memelihara kita. Itulah sesuatu hal yang sudah cukup bagi kita semua. Membiarkan Tuhan mempunyai kekhawatiran kita adalah hal yang aktif, bukan hal yang pasif.
Karena Tuhan itu take control atas hidup kita. Tuhan yang memiliki segalanya. Dia ada, dia mengontrol keadaan. Ya, jangan kita takut kepada keadaan, tapi biarlah Tuhan yang akan mengontrol keadaan kita. Jadi marilah kita menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, karena tidak akan apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa tetap waspada di dalam hidup kekristenan kita mengikut Tuhan? Yang ketiga itu kita melihat supaya kita itu sadar dan berjaga-jaga. Ya, kita kembali di dalam 1 Petrus tadi ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Larilah. Terus kemudian kita melihat, ya, saya kembali ayat 8, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah, ya. Kalau bahasa Inggris dikatakan be sober minded. Sadarlah, berjaga-jagalah. Siapkanlah akal budimu, waspadalah. Karena Tuhan Yesus itu akan datang segera dan menghakimi bumi ini, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berjaga-jagalah, ya, merupakan ingatan dari Petrus kepada kita semua. Karena berjaga-jaga bisa bermain seperti seorang yang tidak berada di bawah pengawasan daripada mabuk oleh anggur. Kalau seorang yang sudah dibawa pengaruh daripada mabuk daripada anggur, pengaruh anggur itu, maka pikirannya sudah tidak bisa tenang. Dia sudah tidak bisa memikir dengan jernih apa yang akan dia lakukan. Maka apa yang dia lakukan itu akan cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Kita melihat Yusuf ya di dalam perjanjian lama. Meskipun pada zaman itu tidak ada Alkitab, zaman itu belum ada perjanjian baru, belum ada, Tuhan Yesus belum datang, tetapi kita melihat Yusuf seorang yang diberkati Tuhan, dan Raja Firaun mengangkat dia menjadi wakil raja. Karena raja melihat dia begitu cerdas, dia begitu berhikmat, dia seorang anak muda yang begitu berbijaksana, seorang anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, seorang anak muda yang berakal budi, dikatakan di situ dalam Kejadian 41. Anak muda yang berakal budi, yang memikirkan hal-hal yang dengan matang, yang dengan wajar, yang dengan jernih segala sesuatu yang dia lakukan. Saudara, kita melihat Petrus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 41. Tentulah Petrus itu kita tahu sebelumnya dalam waktu dia mengikut Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus akan disalibkan, dia mengatakan anak manusia itu akan disalib. Dia akan disakiti, dia akan dihukum dan akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Maka Petrus menegur Yesus dan mengatakan, dijauhkanlah kiranya hal itu, jangan kiranya hal itu terjadi padamu. Dalam hal ini Petrus tidak berpikir dengan tenang bahwasanya dia itu sudah menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi akan kedatangan Yesus ke dalam dunia itu mati sengsara bagi kita semuanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan maka waktu itu Yesus berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Supaya kita itu berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa saudara sekalian kita perlu berjaga-jaga dan selalu berdoa? Karena musuh kita itu adalah iblis. Orang Kristen selalu lupa bahwa musuh kita itu adalah iblis, ya, lawanmu. Itu adalah terjemahan Yunani bagi kata Ibrani, yaitu Satan yang dipakai untuk lawan dari jiwa manusia. Seperti terdapat dalam Ayub 1 ayat 6.
Di mana pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Jadi iblis itu adalah biang keladi yang menyebabkan penganiayaan dan penderitaan supaya mencobai iman anak-anak Allah, dan kalau mungkin menghancurkannya. Tingkah laku setan yang demikian tidak asing lagi bagi Petrus. Pada waktu itu Matius 16 ayat 23 dan Lukas 8 ayat 31, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ide daripada Petrus yang menyuruh Yesus ke samping untuk tidak naik ke atas kayu salib, bukan ide daripada Tuhan. Maka Yesus menghadik dia, "Enyalah iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Maka Lukas 22 ayat 31, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu itu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, ya, supaya engkau pergi nasihatkan juga, ya, kuatkan juga saudara-saudaramu sekala engkau insaf ini. Maka setelah kamu mendapatkan penguatan daripada Tuhan, kamu juga bisa menguatkan orang-orang lain juga. Maka kita harus berhati-hati, karena iblis itu berjalan keliling, dikatakan di sana, ya. Dia berjalan keliling mencari orang yang bisa ditelannya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, pada waktu Ayub 1 ayat 7 dan 2 ayat 2, pada waktu Allah bertanya kepada iblis, "Di mana saja engkau?" "Ya, aku berjalan keliling mengelilingi dunia." Ya, di sini dikatakan untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Maka singa itu menyerang binatang yang sakit, binatang yang muda, yang bergumul, yang terluka, ya. Mereka memilih korban yang kesepian, korban yang sendirian, yang tidak waspada. Petrus itu mengingatkan kita untuk waspada, hati-hati terhadap setan. Ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang teraniaya, ataupun ketika kita sedang happy atau ketika kita sedang naik daun. Ketika kita sedang bahagia, ya, merasa sendiri, tidak berdaya, lemah. Kita tidak kumpul bersama teman-teman seiman. Kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita itu fokus saja kepada kesulitan-kesulitan kita. Oh, gimana ini ya? Saya ini nggak ada uang. Oh, bagaimana ini ya? Nanti bagaimana membayar bill ini, membayar biaya ini. Kita cenderung untuk fokus kepada kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita lupa akan Tuhan. Kita lupa bahwasanya akan bahaya. Kita lupa akan bahaya. Karena manusia itu sangat rentan terhadap serangan iblis. Kita orang-orang Kristen harus selalu mencari support daripada orang-orang Kristen lain, mencari support daripada pendeta-pendeta, daripada teman-teman yang lain. Kita harus saling melihat, saling memperhatikan bagaimana anak-anak saya, bagaimana dengan cucu saya, bagaimana dengan suami saya. Demikian juga jemaat, apakah juga memperhatikan pendetanya, ya. Bagaimana keadaan pendetaku, apakah mereka itu sedang baik-baik saja? Ya, kita harus saling support satu dengan lain di dalam Tuhan. Maka ada sebuah nyanyian mengatakan supaya kita itu tetap berdoa. Dalam bahasa Chinese-nya, ya.
你要多祷告，我要多祷告，老魔鬼长大嘴，昼夜前起跑。千岁不祷告，千岁不祷告，就把他吃了。所以你要吃个尽心中要多祷告。Jadi kita harus banyak berdoa. Kalau kita tidak banyak berdoa, maka ular tua iblis itu akan membukakan mulutnya dan menelan kita. Maka kita harus banyak berdoa. Jangan kita putus-putusnya untuk berdoa, dan pada waktu kita malas untuk berdoa, kita harus tetap berdoa. Pada waktu kita malas membaca Alkitab, kitab suci, kita harus tetap membaca kitab suci. Pada waktu kita terangsang ataupun kita terinspirasi untuk tidak datang ke gereja, tetap kita harus datang ke gereja berbakti kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendengar firman Tuhan yang akan menegur, menolong kita, membangkitkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap pelihara mata kita kepada Kristus, memandang kepada Yesus, memandang kepada Dia yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang telah memimpin permulaan iman kita dan akan mengakhiri iman kita. Maka kita tetap memandang kepada Yesus. Ya. Maka kita melihat supaya kita menolak iblis, ya. Meresist dia, menolak. Kemudian dia akan lari daripada kita. Itu kata Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan duka cita. Ya, kita melihat Yakobus pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan sampai terakhir, ya. Tadi saya sudah baca sebagian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu, sampai ayat 10, ya. Itulah nasihat daripada Yakobus juga kepada kita, supaya kita melawan iblis, ya. Ayat 9 tadi kembali kepada 1 Petrus ayat 5, pasal 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah merupakan saran untuk menghadapi iblis. Keinginan jasmania hendaklah dijauhkan. Ya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 11. Kita melihat kepada 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kemudian 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, kita melihat di sini supaya kita menjauhkan nafsu diri kita sendiri. Itulah musuh kita, ada 3 diri sendiri. Musuh kita adalah dunia dan setan. Itu adalah musuh kita. Dan kita melihat Yusuf pada waktu dia digoda oleh istri Potifar. Berkali-kali Yusuf itu digoda karena Yusuf seorang pemuda yang rajin, cerdas, dan
suci dan pemuda yang tampan, maka dia digoda terus oleh istri Potifar. Dan suatu hari pada waktu rumah tidak ada orang, maka istri Potifar merayu dia untuk tidur bersama dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berkata, bagaimana aku berbuat dosa yang sebesar ini di hadapan Tuhan? Dan pada waktu kita tahu kita berbuat dosa, kita against God, kita telah melawan Tuhan. Maka kemarin saya baca dalam Nahum dikatakan tidak ada dosa yang tidak selesai dengan tidak dihukum. Tidak ada dosa yang tidak dihukum oleh Tuhan. Maka dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melarikan diri 1000 langkah. Dia memilih untuk melarikan diri. Sehingga pada waktu istri Potifar memegang jubah Yusuf, jubahnya yang diberikan dilepaskan dan Yusuf lari dengan telanjang. Dia pergi meninggalkan istri daripada Yusuf. Itulah sikap terpuji yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita semua harus waspada, harus sigap, harus hati-hati. Kita selalu harus menjaga diri di dalam takut kepada Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Maka di dalam Matius pasal 18 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana. Matius 18, saya bacakan ya, ayat 8 sampai 9. Matius 18 ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ini sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus supaya kita hati-hati untuk kita memutuskan ya hubungan kita dengan dosa itu, supaya kita itu jangan dicampakkan ke dalam neraka. Supaya kita memutuskan hubungan dengan apapun yang mengikat kita ke dalam dosa. Nah, karena dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu akan mengikat kita. Sehingga kita orang Kristen itu, Kristen itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebelum kejadian kita harus menstop, kita harus lari, ya. Tidak boleh kita berdiskusi, kita lari seperti Yusuf ini. 1 Yohanes 5 4 sampai 5 ya. Jadi bagaimanakah kita dikatakan untuk mengalahkan semuanya ini dikatakan? Supaya kita itu lawan dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Dengan iman kepada Kristus, ya. Bahwa iman kepada Kristus itu mengalahkan dunia, mengalahkan segala sesuatu. 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita kepada Kristus adalah suatu hal yang paling tinggi. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkannya. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tidak ada, itu kata 1 Yohanes daripada Rasul Yohanes ini. Demikian di dalam Wahyu 12 ayat 11 mengatakan kepada kita, menunjukkan jalan ke arah kemenangan di dalam pencobaan. Saya bacakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, dengan darah anak domba, ya.
telah mengalahkan iblis itu. Nah, saudara sekalian, apakah kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita tetap beriman dari muda sampai tua, tidak meninggalkannya apapun yang terjadi? Karena tanpa iman tidak ada seorang pun diperkenankan oleh Tuhan. Seperti dikatakan kepada bapa iman kita yaitu Abraham. Karena oleh iman dia diperkenan oleh Tuhan dan dia adalah bapa semua orang percaya. Saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kita semua. Pandanglah kepada Dia, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, mari kita sadar berjaga, kita melawan iblis. Kita melawan dengan iman yang teguh. Kita setia sampai akhir, karena Tuhan beserta dengan kita. Juga di dalam ayat 10 dikatakan, segala kasih karunia dalam ayat 10, panggilan untuk bertekun, ya. Bertekun karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita melihat, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bahwa Allah melaksanakan kuasa, bahwa segala kasih karunia telah diberikan kepada kita. Bahwa Allah memelihara hidup kita. Karena Allah telah memanggil kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaan yang kekal. Setelah kita bertekun, kita akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Kita akan dimuliakan juga di dalam Kristus. Maka kita dapat percaya bahwa Ia menolong kita dengan selamat sampai mencapai tujuan kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Bahwa Allah melaksanakan kuasa karena hanya oleh kuasanya saja yang mengatasi segala sesuatu. Orang Kristen dapat ditolong untuk menempuh kesukaran yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita ada Tuhan Yesus, kita bersandar pada Tuhan di dalam keseharian kita. Ada Tuhan Yesus, dan baiklah kita selalu mengingat akan firman-Nya. Kita selalu berdoa, selalu baca firman-Nya, selalu bersekutu di dalam Tuhan. Selalu datang untuk bersekutu bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kita orang-orang Kristen untuk tetap teguh, untuk kami tetap waspada di dalam iman kerohanian kami, untuk kami tidak mabuk, untuk akar budi kami tetap jernih dan terang, agar kami mengawasi diri kami untuk tidak terjerumus ke dalam dosa, ke dalam godaan daripada iblis, agar kami Tuhan terang untuk sadar dan selalu berjaga-jaga dan berdoa. Untuk kami selalu menempatkan dan mengapply firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Untuk ya Tuhan kami selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga kami tidak menjadi sombong. Untuk kami selalu tidak khawatir di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami selalu siap siaga, mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau untuk melawan iblis, karena iblis itu adalah musuh kami, dan untuk melawan dosa dan kejahatan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang sejati, anak-Mu yang hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang diberkati oleh Engkau Tuhan, dan gereja-Mu ini senantiasa diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir